Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, selamat malam, apa kabar? Shalom. Luar biasa. Tuhan Yesus sungguh begitu baik. Mari kita bersatu dalam doa. Aba Bapa penuh kasih, terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan, untuk setiap berkat Tuhan dari pagi, siang hingga malam hari ini Tuhan. Kasih-Mu sungguh luar biasa dalam hidup kami Bapa. Saat ini Tuhan kami rindu Tuhan, Roh-Mu ada di tengah-tengah kami. Tuhan boleh meluberkan setiap kami yang rindu akan Engkau Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau yang begitu mengasihi kami, yang selalu memberikan kekuatan bagi setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, hanya dalam nama yang kudus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Dia menyediakan yang kita perlukan saudara. Dia selalu menyatakan kebaikannya, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah. Kasih setianya tak pernah. Luar biasa janji Tuhan saudara, dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Sekarang dan selamanya. Ajaib kuasa Tuhan, ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya. Ini janji Tuhan untuk kita semua saudaraku. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam nama. Siapa yang luar biasa? Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar. Sekali lagi dengan iman kita nyatakan Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Haleluya. Haleluya. Yesus kita sungguh luar biasa untuk saudara dan saya. Amin. Kita mau terus lagi memuji Tuhan. Kita mau nyatakan Tuhan begitu besar kasih Allah kepada kita semua. Amin. Amin.
besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah, amin, miskin dan menjadikan kaya, amin. Terima kasih Tuhan, menyembuhkan dan meninggikan juga. Berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar, sungguh luar biasa kebaikan Tuhan, kasih Tuhan bagi kita semua, saudaraku. Amin. Ini janji Tuhan. Haleluya. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Amin. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang. Berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang, tiada yang mustahil bagi setiap orang yang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang. Dengan iman kita nyatakan tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Kita mau terus memuji Tuhan. Kita mau nyatakan Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu, dia gunung batu dan kepada siapa kita boleh percaya, saudaraku? Hanya amin. Hatiku percaya. Kaulah menara kami Tuhan, menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak berdikari. Luar biasa kasih Allah pada kita, saudara. Kita menyatakan bahwa Dialah kekuatan dan mazmur kita. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmur. Yes Tuhan. Dia gunung batu dan keselamatanku hanya padamu. Kasih Kau menara kami Tuhan, dalam menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur,
setiamu, kasih setia Tuhan, kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Asal kasih setia Tuhan tidak pergi dari kita itu sudah cukup, saudara. Saatnya kita sebentar mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Haleluya Yesus. Dalamnya kasih-Mu Bapa. Haleluya. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah yang tercurah, dengan darah yang tercurah. Ampuni Tuhan, ampuniku atas dosaku, bersujud kepadamu, bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah,
Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar firman-Mu akan diberitakan Tuhan. Urapi hamba-Mu yang sebentar akan memberitakan firman-Mu. Biar Tuhan firman-Mu boleh menyejukkan, boleh memberikan kekuatan bagi setiap kami Bapa. Hanya dalam nama yang kudus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan. Kembali kita bisa berjumpa dalam ibadah pada hari ini. Saudara sudah bersuka cita dalam puji-pujian kepada Tuhan. Sebelum kita berdoa, maka biarlah kita boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan saya ambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 15. Demikianlah firman Tuhan, perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Puji Tuhan. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Ini artinya di dunia ini seringkali orang membalas jahat dengan jahat karena orang tidak mau dirugikan atau orang tidak mau disakiti, sehingga dia harus membalas. Kalau dia sudah menderita, kalau dia sudah terluka, maka dia ingin orang lain yang melakukan hal itu juga merasakan bagaimana sakitnya, bagaimana lukanya. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita sesuatu hal yang berbeda, supaya jangan ada orang yang membalas dengan kejahatan. Sebagai pengikut Kristus, patokan kita bukanlah apa yang kata dunia, tetapi patokan kita adalah firman Tuhan. Firman Tuhan memang tidak mudah untuk kita lakukan, tetapi bukan berarti mustahil. Yang percaya boleh katakan amin. Artinya, di dalam iman percaya kepada Tuhan, kalau kita mau taat kepada Tuhan, sekalipun bagi kita mustahil atau bagi kita terlalu berat, tapi kalau kita percaya memang harus kita lakukan, mari lakukan bersama dengan Tuhan, dan Tuhan akan memampukan juga, termasuk dalam berbuat baik kepada orang yang jahat sama kita. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita diperlakukan jahat, mungkin orang dunia berkata wajar kalau kita membalas orang yang berbuat jahat sama kita. Tapi Tuhan mengajarkan kepada kita, jangan membalas jahat kepada yang jahat. Kalau orang di dunia kepada orang yang baik, dia akan membalas dengan kebaikan. Yang jahat dengan balas yang jahat. Tetapi di dalam Tuhan, ketika ada orang yang jahat kepada kita, maka kita wajib membalas dengan kebaikan. Ada amin? Dan bagaimana dengan orang yang baik sama kita? Demikianlah kita juga tidak boleh membalas orang yang baik sama kita dengan kejahatan. Artinya semua harus dibalas dengan kebaikan. Itu saja. Saudara yang kasih Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Paulus mengingatkan di dalam surat kepada Tesalonika ini agar kita berbuat baik kepada semua orang. Tidak pilih kasih, tidak memilih kita baik sama satu orang atau mungkin kita hanya kepada kelompok-kelompok tertentu, tetapi kepada sesama kita dan kepada semua orang. Dengan tujuan apa? Karena kita adalah anak Tuhan. Kita memiliki identitas di dunia ini sebagai warga negara kerajaan surga yang memiliki kasih daripada Tuhan. Dan identitas inilah yang akan dilihat oleh orang dunia perbedaannya sebagai orang percaya, yaitu ada perbuatan baik dalam kehidupan kita. Bahkan perbuatan baik ini akan semakin nyata, semakin terang ketika mungkin kita diperlakukan tidak baik oleh orang lain. Saudara, mampukah kita untuk melakukan itu semua? Dengan kekuatan kita sendiri mungkin ada batasnya. Tetapi bersama dengan Tuhan, kita akan mampu untuk melewati itu semua. Saudara yang kasih Tuhan, di dalam firman Tuhan kita juga melihat bagaimana orang yang baik itu dipakai Tuhan untuk menjadi jalan keselamatan kepada Kristus. Saudara mungkin pernah atau mengenal Saulus menjadi Paulus, ya. Bagaimana tadinya seorang yang begitu jahat kepada orang Kristen, tetapi akhirnya dia berjumpa dengan Tuhan secara pribadi dalam hidupnya ketika dia dalam perjalanan untuk menganiaya orang-orang percaya. Sinar yang terang telah membutakan Saulus, dan akhirnya oleh karena kemurahan Tuhan, Paulus disembuhkan. Dia kembali bisa melihat. Tetapi bagi Paulus tidak mudah untuk menjalankan
panggilan Tuhan untuk bisa bersaksi. Ada latar belakang di mana akhirnya ada seorang anak Tuhan, yaitu yang bernama Barnabas. Barnabas adalah orang yang sangat baik. Dia penuh akan Roh Kudus dan iman. Ya, ia adalah orang yang baik, di mana sewaktu Saulus yang baru bertobat datang ke Yerusalem, orang-orang percaya, mereka curiga bahwa Saulus ini datang kepada mereka, apakah akan sama berbuat baik atau akan masuk dalam kelompok mereka sebagai orang percaya. Tetapi Barnabas, dia menerima kedatangan Saulus yang sudah berubah menjadi Paulus. Manusia lama Saulus adalah orang yang begitu kejam pada pengikut Kristus. Tetapi ketika dia sudah percaya kepada Tuhan, ketika dia sudah mengalami Tuhan, maka Barnabas yang menerima. Barnabas membalas kejahatan Saulus dengan kebaikan. Ini menjadi satu contoh yang baik bagi kita, bagaimana dengan perbuatan baik membuat Paulus dapat memenuhi panggilan dalam hidupnya, menjadi saksi Kristus yang luar biasa, dan banyak menuliskan surat-surat dalam perjanjian baru yang akhirnya menjadi berkat bagi kita. Dan semua itu tidak lepas dari pelayanan yang dilakukan oleh Barnabas untuk menerima Paulus untuk menjadi orang percaya. Demikianlah hidup kita, dengan perbuatan baik kita kepada orang. Mungkin banyak orang yang berbuat jahat sama kita, atau mungkin kita curiga kepada orang. Tetapi kalau kita sudah melihat bahwa semua orang itu adalah perlu kasih karunia Tuhan, maka kita tetap berbuat baik kepada mereka. Tidak peduli apakah mereka mungkin merugikan kita, tapi bagikanlah terus kebaikan, agar tujuan kita adalah supaya mereka bertobat, agar mereka boleh dimenangkan bagi Kristus. Kita menggenapi Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Perbuatan baik menjadi pintu bagi masuknya Injil dalam kehidupan orang percaya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Saya akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara sebelum kita melanjutkan dengan doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami terima pada saat ini, yang mengatakan kepada kami supaya jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, dan biarlah kami melakukan kebaikan kepada sesama kami dan kepada semua orang. Bapa, kami berdoa dengan terbuka di hadapan-Mu. Tidak mudah kami melakukan ini semua, tetapi kami percaya bersama dengan Engkau kami dimampukan untuk melakukan perbuatan baik kepada semua orang. Mampukanlah kami ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebab Engkaulah yang maha tinggi, sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau ku tinggikan dari segalanya. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha mulia, Kau ku muliakan dari mari jemaat Tuhan, kita sembah Allah kita. Haleluya. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah. Haleluya. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau
ditinggikan Yesus, dimuliakan, ditinggikan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja kami, Kau Raja. Tahtalah Tuhan yang berkuasa, Dia yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja, dimuliakan, ditinggikan, dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja kami, Kau Raja. Bertahtalah Tuhan yang berkuasa, Dia yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja. Sekali lagi, lebih lagi dimuliakan, ditinggikan, Kami mau bersyafaat ya Tuhan pada malam hari ini ya Tuhan. Terima kasih buat kasih dan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan yang percaya kepadamu, biarlah mereka dikuatkan oleh Tuhan. Dalam setiap rumah tangga yang ada, Engkau memberkati dengan damai sejahtera daripadamu, keharmonisan, kerukunan, sukacita melimpah dalam kehidupan mereka. Dijauhkan dari perselisihan, kesalahpahaman, kemarahan, dan kekecewaan suami dan istri, orang tua dan anak-anak, kakak dan adik ya Tuhan. Biarlah kasih-Mu melingkupi kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah kami juga sebagai anak-anak Tuhan terus melakukan kehendak Tuhan, menjadi terang di tengah dunia ini. Kami berdoa Tuhan bagi yang bekerja, diberkati dalam pekerjaannya. Kami berdoa bagi setiap ibu rumah tangga, diberkati dalam pelayanannya di dalam setiap keluarga. Kami berdoa buat anak-anak yang sekolah, diberkati dengan hikmat dan akal budi, agar mereka boleh mendapatkan kepintaran dan kepandaian, menjadi berhasil dalam usaha dan pendidikan mereka. Kami juga berdoa Tuhan, bagi gereja-gereja Tuhan, bagi setiap hamba-hamba Tuhan, baik pelayanan mimbar maupun semua yang dilakukan oleh semua anak-anak Tuhan. Mereka yang mendukung, baik bukan hanya di depan mimbar saja, tetapi di belakang pun Tuhan, Engkau urapi dan Engkau pakai dengan luar biasa. Engkau memberikan mereka semangat untuk melayani, untuk memberikan yang terbaik.
Biarlah mereka selalu mengucap syukur buat kesempatan yang diberikan untuk bisa melayani Tuhan. Tuhan tolong kuatkan dan teguhkan hati mereka sehingga mereka tidak goyah, mereka tetap setia dalam melayani Tuhan. Seringkali mungkin ada tantangan, seringkali mungkin ada gesekan atau mungkin kesalahpahaman yang bisa terjadi di dalam setiap pelayanan. Tetapi kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah mereka boleh tetap kuat di dalam iman percaya, mereka boleh mengalahkan itu semua, dan mereka boleh mengatasi itu semua, supaya mereka boleh hidup rukun bersama di dalam pelayanan. Bapa, pada akhirnya kami juga berdoa dan memberkati bangsa kami Indonesia. Kami berdoa biar Tuhan memberkati setiap pemimpin kami dari yang tertinggi sampai yang terdekat dengan kami, agar diberikan roh yang takut akan Tuhan dan setiap keputusan yang ada menjadi baik. Kami berdoa bagi daerah-daerah yang mengalami bencana alam Tuhan, baik di Kalimantan yang mengalami banjir, baik mungkin daerah-daerah yang mengalami bencana yang lain Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan lindungi dan berkati anak-anak Tuhan di sana. Engkau memberikan pertolongan Tuhan bagi setiap mereka yang membutuhkan saat ini Tuhan dalam keadaan bencana ini. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur kalau kami sudah di bagian akhir dalam ibadah kami pada hari ini. Dan biarlah Tuhan, Engkau yang akan menyertai kehidupan kami senantiasa. Mari Bapak Ibu Saudara, kita arahkan hati dan hidup kita kepada Tuhan. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Diberkatilah dalam kehidupanmu, diberkatilah dalam iman percayamu setia sampai akhir, diberkati dalam usaha dan pekerjaanmu sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita yang percaya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin.